Ada pertanyaan dari pendengar kita yang tidak menyebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, kami sebagai orang awam, bagaimanakah kami mengetahui bila yang disampaikan oleh ulama atau syekh itu atau ustadz itu adalah dalil-dalilnya sahih, sementara ada kewajiban bagi kami untuk sami'na wa ata'na terhadap para ulama. Jazakallahu khairan atas nasihat dan jawaban al-ustadz. Jadi pertanyaannya, bagaimana sami'na wa ata'na kepada ulama? Apa ada nasnya itu? Disuruh sami'na wa ata'na kepada dalil, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan kepada ulama. Jadi ulama itu membawakan keterangan, menunjuki manusia kepada dalil. Perhatikan tuh, bahwa para ulama mereka mengajak manusia kepada Quran wa sunnah ala fahmis salaf. Yang ditunjukkan, yang dibawa mereka kepada dalil. Ketika ditunjukkan dalil, yang kita ikut apanya? Ulamanya atau dalil? Yang diikut dalil. Sama seperti orang ditunjuki ke satu tempat, kita nggak tahu, bertanya kita kepada tempatnya di mana. Umpamanya sekarang perjalanan kita menuju Mekah, kita nggak tahu, ditunjuki oleh orang Mekah di sini. Udah sampai kita ke Mekah, kita belum tahu juga di mana Masjidil Haram, ditunjuki ini Masjidil Haram. Kalau sudah sampai Masjidil Haram, apa perlu tanya lagi kita? Nggak perlu tanya lagi, sudah. Makanya ulama ini membawa manusia kepada dalil. Ketika ditunjukkan dalil, ini Quran, ini hadis, yang diikut yang mana? Hadisnya, gitu. Bukan perkataannya, dalil yang diikut. Jadi ini yang harus perhatikan, para ulama itu membawa manusia kepada dalil Al-Quran wa sunnah al-fahmi salaf. Ketika dibawakan dalil kita ikut, ketika tidak dibawakan dalil kita minta dalilnya. Dalilnya mana? Kan Allah berfirman di dalam surah Al-Isra ayat 36, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana mas'ula. Dan kamu ikut apa yang kamu tidak tahu, karena akan ditanya oleh Allah. Karena pendengaran, mata dan hati akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat. Jadi pendengaran, penglihatan dan hati itu akan ditanya oleh Allah. Jadi tanya dalilnya kepada ulama, itu tanya dalilnya. Ketika bukan maksudnya begini, dalilnya mana? Yang paling penting dalil, karena kita beragama, prinsip kita dalam kita beragama Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Gitu. Oh ini ulamanya ulama salaf, ulamanya salaf. Tapi dalil dibawa apa enggak oleh mereka? Kalau mereka enggak bawa dalil, boleh enggak kita ikut? Enggak boleh. Makanya para imam, semuanya para imam yang 4, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali rahimahumullah, kalau ada pendapatku bertentangan dengan Quran dan Sunnah, buang pendapatku. Semua imam gitu. Dan tidak, kata Imam Hanafi, tidak halal bagi seorang yang kami bawakan keterangan, tidak halal dia untuk mengambil pendapat kami sampai mereka tahu dari mana kami mengambilnya. Dari mana kami mengambilnya? Mengambil dari dalil, dari Quran. Yang semua imam menyuruh kita mengikuti apa? Dalil Quran Sunnah. Jadi kita harus berusaha bagaimana berdalil. Sekarang ini saya lihat fenomena yang ada ini, kembali manusia kepada taklid. Bukan hanya orang awam, ustadz sekarang ini. Kok jadi kembali lagi kepada orang tidak tahu sama sekali? Kan mesti dia sudah baca kitab, dalilnya ada, baca Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, kan bisa tuh, udah baca. Karena sudah enggak baca tuh semuanya, tanya yang gampang aja, langsung yang instan, tanya syekh gitu. Kan yang diminta dalil. Kalau dalil, yang kita ikut dalil. Itu penting dalam kita beragama, ini penting supaya kita enggak sesat. Para imam, sehebat apapun imam itu, mereka manusia. Sama seperti kita, apalagi kita jauh dari para imam. Kita bisa salah, bisa benar. Tapi kalau kita ikut dalil, kita dibimbing oleh dalil. Siapapun yang membawakannya, hatta di orang yang paling rendah di muka bumi ini, selama dibawakan dalil, wajib kita ikut dalil itu. Karena kan enggak kan? Hatta ulama atau syekh dia bawakan, udah kita ikut. Loh, yang kita tanya dalilnya. Kita kan harus pinter. Dalil. Ketika nggak bawa dalil, nggak boleh kita ikut siapapun dia orangnya. Ini yang diajarkan oleh para ulama kita seperti itu.
mengikuti dalil. Semua ulama mengatakan ikuti dalil Quran wa sunnah fahmi salaf. Jadi ketika kita tidak tahu dalil, ya terus berusaha belajar bagaimana kita mengetahui dalil. Kecuali kalau nggak ada lagi, kita memang nggak tahu, cuma ikut, ya kita ikut karena memang kita nggak tahu. Pada saat kita nggak tahu dan kita nggak tahu apa-apa, kita taklid dengan pendapat itu. Tapi berusaha untuk mencari, bertanya lagi. Itulah ajaran Islam. Kan kita setiap hari doanya supaya bertambah ilmu. Rabbi zidni ilma. Ya Allah tambahkanlah ilmu. Jangan selama-lamanya kita bodoh, jangan berubah, udah jadi orang berilmu, jadi muqallid sekarang ini. Sekarang ini jadi muqallid, banyak yang jadi muqallid, taklid sudah. Ketika negara lain berbuat begini, kita ikut taklid, gitu. Ya nggak bisa dalam Islam seperti itu. Kita lihat, dudukkan pada tempatnya, amalkan dalil itu, seperti yang diperintahkan. Kalau kita ngamalkan dalil, insya Allah kita nggak akan salah di dunia ini maupun di akhirat nanti. Karena itu yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran, itu yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya dan untuk sekalian. Wassallallahu Nabi Muhammadin SAW. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.